Pertanian merupakan salah satu sektor utama yang mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan inovasi di bidang pertanian, berbagai metode telah dikembangkan untuk meningkatkan hasil panen tanpa harus membuka lahan baru. Salah satu metode yang telah diterapkan adalah Indeks Pertanaman 200 atau yang lebih dikenal dengan IP 200. IP 200 adalah sistem pertanaman yang memungkinkan petani untuk menanam dan memanen padi sebanyak 2 kali dalam setahun. Berbeda dengan sistem tradisional yang hanya mengandalkan 1 kali panen per tahun, IP 200 memanfaatkan teknologi pertanian, pengelolaan air yang lebih baik, serta perencanaan tanam yang matang agar produksi padi meningkat secara berkelanjutan. Sistem ini telah diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kecamatan Rangsan Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana minat petani berperan dalam implementasi IP 200 di Kecamatan Rangsan Barat dengan fokus pada Desa Segomeng, Bina Maju, dan Melai. Faktor seperti perjalanan menuju lokasi, tahapan pertanaman, serta tantangan dan strategi yang digunakan petani akan menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Untuk menuju lokasi penelitian, perjalanan dimulai dengan menaiki kempang, yaitu kapal kecil yang menjadi transportasi utama masyarakat di daerah ini. Kecamatan Rangsan Barat merupakan wilayah pesisir yang dikelilingi oleh lautan dan hutan mangrove. Oleh karena itu, akses menuju desa-desa pertanian seringkali harus melewati jalur air terlebih dahulu. Sepanjang jalan, kita melihat hamparan hutan mangrove yang tumbuh lebat di tepi laut. Mangrove memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem pesisir, mencegah abrasi, serta menjadi habitat bagi berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya. Setelah perjalanan melalui air, perjalanan dilanjutkan menuju Desa Segomeng, Bina Maju, dan Melai, tempat para petani mengembangkan sistem IP 200. Langkah pertama dalam penerapan IP 200 adalah pembibitan. Proses ini dimulai dengan pemilihan benih unggul yang memiliki daya tumbuh tinggi. Setelah itu, benih direndam dalam air selama beberapa jam hingga berkecambah. Selanjutnya, benih yang telah berkecambah disemai di lahan khusus selama kurang lebih 3 minggu hingga 1 bulan. Pada tahap ini, petani memastikan kondisi tanah, kelembapan, serta pemberian nutrisi tambahan sangat diperhatikan agar bibit yang dihasilkan kuat dan siap menghadapi proses penanaman di lahan utama. Setelah bibit mencapai usia yang cukup, petani mulai melakukan proses tanam. Bibit dipindahkan dari lahan semai ke sawah yang telah diolah. Proses ini memerlukan keterampilan dan ketelitian agar tanaman dapat tumbuh secara optimal. Petani menggunakan metode tanaman berbaris, di mana jarak antar tanaman diatur agar setiap tanaman mendapatkan cukup ruang, sinar matahari, dan nutrisi. Dengan sistem ini, pertumbuhan tanaman lebih merata dan hasil panen yang dapat lebih baik. Minat petani sangat menentukan apakah mereka akan konsisten menjalankan 2 kali tanam dalam setahun. Faktor seperti pengalaman bertani, pengetahuan tentang manfaat IP 200, serta dukungan dari pihak terkait menjadi aspek penting dalam meningkatkan partisipasi petani terhadap program ini. Salah satu tantangan dalam penerapan IP 200 di Kecamatan Rangsan Barat adalah pengelolaan air. Lahan pertanian di daerah ini awalnya mengandalkan air hujan sebagai sumber utama irigasi. Namun, karena kondisi tanah yang didominasi oleh gambut, air yang masuk ke sawah seringkali berwarna kuning kecoklatan. Tantangan lainnya adalah ancaman air asin dari laut yang bisa merusak tanaman padi. Untuk mengatasi masalah ini, petani menggunakan sistem pengelolaan air yang lebih baik dengan memasang penutup air atau pintu air di beberapa titik strategis. Penutup ini berfungsi sebagai penghalang agar air tidak masuk ke lahan pertanian, sekaligus mengontrol aliran air tawar yang dibutuhkan tanaman.
Dengan sistem irigasi yang lebih terkontrol, petani dapat menjaga keseimbangan kadar air di lahan, sehingga tanaman padi dapat tumbuh dengan optimal tanpa terpengaruh oleh kondisi lingkungan yang ekstrim. Setelah proses tanam, perawatan menjadi bagian penting dalam IP 200. Petani memberikan pupuk untuk memastikan pertumbuhan tanaman yang baik. Selain itu, pengendalian hama juga dilakukan agar produksi tidak menurun. Dengan perawatan yang intensif, tanaman padi dapat tumbuh dengan optimal hingga masa panen. Setelah memasuki usia panen, petani mulai memanen padi. Dengan sistem IP 200, pemanenan dilakukan 2 kali dalam setahun, sehingga produksi meningkat tanpa harus membuka lahan baru. Hal ini menjadi solusi bagi petani berkelanjutan di daerah ini. Minat petani untuk terus mengikuti sistem IP 200 sangat bergantung pada hasil yang mereka peroleh dari musim tanam sebelumnya. Jika mereka melihat adanya peningkatan produksi dan keuntungan secara ekonomi, maka mereka lebih termotivasi untuk terus menerapkan sistem ini. Setelah panen, hasil padi dijual ke pasar atau disimpan untuk konsumsi pribadi. Program IP 200 sangat membantu petani meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan. Dengan sistem yang lebih efisien, petani dapat terus berproduksi tanpa bergantung sepenuhnya pada kondisi cuaca. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara karakteristik internal petani terhadap minat dalam implementasi IP 200. Uji yang digunakan adalah korelasi rank Spearman dengan variabel yang diuji meliputi umur, pendidikan, lama berusaha tani, luas lahan, pendapatan, dan tingkat produksi. Hasil analisis menunjukkan bahwa karakteristik internal memiliki hubungan terhadap minat, di mana variabel yang memiliki korelasi adalah umur, lama berusaha tani, luas lahan, pendapatan, dan tingkat produksi. Hubungan antar karakteristik eksternal petani terhadap minat juga diuji menggunakan korelasi rank Spearman. Variabel yang dianalisis meliputi ketersediaan tenaga kerja dan harga jual. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan terhadap minat petani dalam pelaksanaan IP 200 secara keseluruhan. Penelitian ini juga menganalisis hubungan antara karakteristik internal dan eksternal terhadap partisipasi petani dalam program IP 200. Untuk karakteristik internal, variabel yang diuji tetap sama, sedangkan karakter eksternal terdiri dari ketersediaan tenaga kerja dan harga jual. Hasil analisis menunjukkan bahwa karakteristik internal memiliki hubungan terhadap partisipasi, terutama pada variabel umur, pendidikan, lama berusaha tani, luas lahan, pendapatan, dan tingkat produksi. Sedangkan karakteristik eksternal juga berhubungan terhadap partisipasi melalui variabel ketersediaan, tenaga kerja, dan harga jual. Terakhir, hubungan antara minat terhadap partisipasi petani dalam implementasi IP 200 menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,638. Nilai tersebut menunjukkan hubungan yang cukup kuat. Berdasarkan Hadianto 2021, koefisien korelasi positif ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi minat petani terhadap program IP 200, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi yang ditunjukkan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya IP 200, petani di Desa Segomeng, Bina Maju, dan Melai dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Sistem ini menjadi solusi dalam menghadapi tantangan pertanian modern di daerah pesisir. Semoga penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang keberlanjutan pertanian di Indonesia. Sekian video hasil penelitian saya, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.